Oke, yuk kita doa sekali lagi yuk. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami senang ada di sini untuk lebih dekat dengan-Mu, untuk lebih merasakan Engkau. Bicara Tuhan Yesus, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, please banget fokus. Saya tahu Zoom meeting banyak godaannya, banyak notifikasinya, banyak hal yang bisa kalian lakukan yang saya nggak tahu gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu. So, hargai Tuhan Yesus, hormati dia lebih lagi ya. Saya percaya generasi ini nggak kurang orang pintar. Generasi ini kurang mereka yang takut akan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar takut akan Tuhan lebih lagi. Fokus. Ini nggak akan lama kok. Saya janji nggak akan berjam-jam gitu. Kita santai, nikmati hadirat Tuhan. Tapi fokus. Kalau kita buka Alkitab, kita sama-sama buka Alkitab. Sekali lagi hormati Tuhan. Bukan saya, bukan teman-teman panitia, tapi Tuhan Yesus. Right? Saya catat di sini pergaulan yang berkenan adalah tanggung jawab kita. Nggak usah di-unmute, tapi bilang, pegang dadanya masing-masing, tanggung jawab gue, gitu. Tanggung jawab gue. Roh Kudus pasti memampukan, guys. Roh Kudus pasti memampukan. Tapi pilihannya di tangan kita. Ini sama halnya dengan pasangan, ya kan? Jadi kalau kalian putus dari pasangan kalian, terus nangis-nangis, terus menyalahkan Tuhan, itu sebuah pemikiran yang bodoh. Karena sejatinya Tuhan Yesus nggak pernah merancangkan patah hati. Tuhan Yesus nggak pernah merancangkan pasangan yang salah. Nih, gue kasih buat lo nih, biar lo belajar. Enggak. Itu nggak pernah ada dalam rancangan Tuhan Yesus. Jadi kalau salah pilih pasangan, salah kita. Roh Kudus sudah bilang jangan, kita yang so tahu. Sama dengan pergaulan. Kalau kamu sampai sekarang punya pergaulan yang nggak baik, itu bukan dari Tuhan gitu. Bukan Tuhan, oh sengaja nih, gue kasih pergaulan yang jelek ke dia, enggak gitu. Kita bisa belajar banyak hal. Saya lanjut. Prinsip pertama gini, menjaga dan memilih pergaulan dengan benar. Dengan benar ya, bukan dengan asik, dengan benar. Artinya sesuai kebenaran firman Tuhan. Adalah salah satu wujud cinta dan tanggung jawab kita sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu ngaku cinta Tuhan, jaga pergaulan kamu. Kalau kamu ngaku cinta Tuhan, pilih pasangan dengan benar. Kalau kamu ngaku cinta Tuhan, jaga kehidupanmu. Karena Yesus menyayangi kita lebih dari kita menyayangi diri kita sendiri. So, kalau pergaulanmu nggak bagus, kalau pasanganmu nggak seiman, artinya kamu nggak cinta Tuhan, artinya kamu menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan saya ngerti ini nggak mudah, ini proses yang panjang, tapi setidaknya sudah ada kemauan dulu di awal. Kita harus sama-sama sepakat nih. Kalau teman-teman misalnya nggak sepakat, silakan leave. Nggak saya bercanda. Kan banyak nih, 100 gitu, lumayan. Pergi 5 masih banyak lah sisanya gitu. Kalau Zoom meetingnya cuma 10 kan, pergi 5 tinggal 5, sepi banget nih, cuma ada 160, kalau pergi 5 nggak apa-apa lah. Nggak ya, bercanda ya. Kita harus sadar bahwa ini penting di mata Tuhan. Ya, jadi bukan hanya penting di mata saya, tapi penting di mata Tuhan. Oke, teman-teman yang mengangkat tangan bisa turunin. Ya, karena di Zoom nih, kalau kalian nggak turunin, akan keangkat terus. Sampai Maranatha akan terus keangkat. Oke. So, pergaulan basically ada 3 ya. Saya nggak catat dengan hewan peliharaan ya, karena saya percaya kalian penyayang hewan semua ya. Pertama dengan Tuhan Yesus, kedua dengan sesama anak Tuhan, ketiga dengan sesama yang belum kenal Tuhan Yesus. Kenapa dibedain? Karena jelas beda. Saya tidak bermaksud eksklusif atau membanggakan kekristenan saya, tapi of course kita tahu sesama anak Tuhan dan sesama yang belum kenal Tuhan Yesus itu beda. Kitanya juga harus beda sikapnya. Nilai-nilainya sama, tapi pendekatannya beda. Tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhannya. Kita belajar sama-sama. Kejadian 5 ayat 24 ini lagi cerita panjang tentang banyak orang gitu. Tapi salah satu yang paling menarik adalah Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan kita tahu sama-sama yang suka baca Alkitab, maksud saya, yang jarang baca Alkitab, Henokh siapa bos? Henokh siapa gitu? Henokh Simanjuntak kah? Atau Henokh Situmbuh? Henokh ini orang yang bergaul dengan Allah. Dan akhirnya diangkat. Enak bos, diangkat. Enak banget. Di masa-masa ini terus terang, siapa yang pengen diangkat langsung ke surga? Saya pengen asal sama istri dan mama saya. Pengen saya kangen banget, pengen ketemu papa saya, pengen ketemu anak-anak kami yang harus pergi ketika dalam kandungan istri gitu. Kangen banget, pengen ketemu, dan pastinya pengen ketemu Tuhan Yesus gitu. Jadi Henokh ini enak banget gitu. Tapi saya pikir kalau kita masih di dunia sampai detik ini dengan berbagai macam kejadian gak enak, virusnya masih ada, sebagian orang besar harus di rumah gitu. Jadi ya artinya masih ada maksud Tuhan yang harus kita kerjakan gitu ya teman-teman. Jadi jangan minta buru-buru diangkat dulu. Kerjakan dulu yang menjadi bagian kita. Henokh hidup bergaul dengan Allah. So jadilah seperti Henokh. Yang lagi pacaran nanti pengen punya anak, kasih nama Henokh, bagus ya, karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu berikutnya jelas ini statement yang gokil banget.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tadi di awal saya bilang ya, generasi ini nggak kurang orang pinter, nggak kurang influencer yang keren-keren. Kita krisis orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan pun nggak semuanya. Banyak banget pemberita firman Tuhan yang ngaco belakangan ini. Karena apa sih? Karena nggak takut akan Tuhan. Comot ayat asal-asalan, nggak belajar dengan benar, langsung bikin renungan harian, langsung bikin postingan, ngaco, nggak takut akan Tuhan. Mereka mau nyesatin orang, mereka nggak mikir. Tanggung jawabnya sama Tuhan Yesus. So, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, artinya orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ini yang sangat-sangat menyenangkan. Perjanjiannya, isi hatinya, rahasia-rahasianya Tuhan Yesus diberitahukannya sama mereka. So, prinsipnya gini, Yesus sayang semua orang. Ada amin? Amin. Yang belum kenal Tuhan pun Yesus sayang. Alkitab mencatat Yesus menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang jahat. Tapi gak semua jadi kesayangan Tuhan Yesus. Gak semua jadi kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sayang semua orang, tapi nggak semua jadi kesayangan. So, saya berdoa yang hadir di sini, ada berapa nih? 171 orang lebih adalah mereka yang mengasihi Tuhan Yesus, yang jadi kesayangannya Tuhan Yesus. Jadi kesayangannya Tuhan Yesus enak. Enak banget. Disayang orang aja enak kan? Disayang presiden enak. Disayang pemimpin, gembala sidang enak. Apalagi disayang Tuhan Yesus. Nggak ada bandingannya. Bergaul dengan Tuhan itu artinya kita, saya dan teman-teman hidup dalam pengenalan yang benar. So, tanya sama diri kamu saat ini, kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kenal nggak? Apa cuma tahu? Yesus siapa sih? Tuhan. Semua orang juga tahu. Yakobus mencatat, setan pun tahu dan gemetar. Jadi kalau kamu cuma sekedar tahu Tuhan Yesus siapa, kamu harus bertobat. Kamu harus sampai di level pengenalan. Lalu keintiman, kedekatan, akrab sama Tuhan Yesus. Di sini banyak banget yang suka K-pop, saya tahu. Tapi kamu kan nggak kenal, kamu cuma tahu karyanya, kamu cuma tahu mukanya, kamu cuma tahu Instagramnya, kamu cuma tahu kepribadiannya kurang lebih gimana sih. Sedangkan kan kepribadian bisa dibentuk. Di depan media gimana, di rumahnya beda lagi. Tapi sama Tuhan Yesus kamu harus kenal. Nggak bisa cuma tahu. Gimana cara kenal baca Alkitab setiap hari, hidup dalam persekutuan, yang dibangun setiap hari, setiap saat, secara personal. Kenapa saya catat personal? Karena kita udah nggak bisa lagi mengandalkan hamba Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kamu mau dekat sama Tuhan, kamu ngandalin pastor kesayangan kamu ngandalin sahabat kamu ngandalin mentor kamu, nggak bisa. Pengenalan kepada Tuhan Yesus nggak bisa diwakilkan. So, pastikan kamu kenal Yesus secara personal. Itu barusan yang ngomong teman saya, Frankie Kuncoro. Pengenalan akan Tuhan Yesus nggak bisa diwakilkan. Kalau kamu intim dengan Tuhan Yesus, kamu akan punya pengenalan, pemahaman yang personal. Ini maksud saya, tolong jangan sampai ada yang bisa unmute dirinya sendiri. Please, hormati hadirat Tuhan. Karena nggak boleh ada gangguan-gangguan kayak gini, teman-teman. Kesian yang lain jadi nggak fokus. Oke, kita lanjut. Right. Pergaulan dengan sesama. Kita lanjut ya. Setelah dengan Tuhan Yesus, kamu harus bergaul setiap hari. Kamu juga harus bergaul dengan sesama. Anak Tuhan nggak boleh eksklusif. Tapi kita bisa belajar dari Yesus. Yesus tuh berteman dengan siapa aja ya. Yang suka baca Alkitab tahu Yesus duduk semeja dengan pemungut cukai. Yesus bahkan ngobrol dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi ketika bicara pergaulan, Yesus bergaulnya sama siapa? Sama murid-muridnya. 12 murid-muridnya. Jadi Yesus jaga benar pergaulannya. Yesus nggak bisa berbuat dosa yet. Dia jaga pergaulannya dengan baik. So, pergaulan dengan sesama meliputi tentu pertemanan, ya kan? Ini dari kecil kita tahu, pergaulan tuh sahabat kita, teman-teman kita, bestie-bestie kita, ya kan? Tapi juga jangan lupa keluarga. Karena keluarga yang khususnya sering ketemu yang satu rumah, itu pergaulan kita. So, sorry banget kalau papa mama kamu belum kenal Tuhan, besar kemungkinan mereka bukan pergaulan yang sehat. Terus gimana, Kak? Harus pergi dari rumah? Enggak, jangan. Apalagi bilang, si Kaica suruh saya pergi dari rumah. Jangan, gitu, jangan. Tapi maksudnya gini, kamu harus punya hikmat. Kamu harus mendoakan mereka. Kamu nggak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan taruh saya di keluarga yang belum kenal Tuhan. Atau Tuhan taruh saya di keluarga yang rusak. Orang tua saya bercerai. Hancur hidup saya. Tuhan tega. Tuhan nggak pernah jahat kok. Kalau Tuhan taruh kamu di situ, artinya ada maksud tertentu. Ada maksud yang jelas. Ada sebuah tugas yang hanya kamu yang bisa kerjakan. Dengan Roh Kudus yang memampukan. Saya jarang share ini. Tapi beberapa kali saya share. Dan barusan Roh Kudus gerakan. Sebagian mungkin tahu, sebagian mungkin enggak. Orang tua saya bercerai, teman-teman. Dan saya ini anak tunggal. Jadi sebagai anak tunggal, it's the last thing yang saya harapkan terjadi, dan itu menyakitkan sekali. Tapi saya bersyukur karena Roh Kudus jaga saya. Dan saya memilih untuk hidup benar.
Ketika akhirnya papa mama berpisah, saya nggak hidup berantakan gitu. Saya tetap melayani Tuhan. Ya tentu masih ada dosa yang saya lakukan. Setiap dari kita punya, tapi maksudnya gini, saya tetap ada dalam jalan yang benar gitu loh, teman-teman. Dan saya percaya keluarga serusak apapun bukan alasan untuk kita berbuat dosa. Karena Yesus baik sama kita. Orang tua kamu mungkin jahat sama kamu, tapi Yesus baik sama kamu. Dan kasih Yesus, anugerah Yesus lebih dari cukup. Saya tahu sebagian ngiri. Saya pun ngiri dengan mereka yang orang tuanya nggak bercerai, yang setiap malam minggu makan bareng. Saya ngiri, teman-teman. Tapi saya serahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi. Aku tahu Engkau punya maksud, dan aku tahu Engkau pasti kuatkan. So, kalau keluarga kalian belum jadi pergaulan yang baik, berdoa, jadilah pribadi yang berhikmat. Berikan buah-buah yang membangun, yang membuat mereka tahu, oh di balik anak ini Yesus ya ternyata. Di balik anak ini ada hadirat Tuhan loh, yang membuat mereka jadi beda. Kalau orang tua kalian nyolot, berantem tiap hari, kalian ladenin gitu ya, kapan bisa jadi Yesus di keluarga kalian gitu loh? Kapan bisa menyebarkan Injil kebenaran firman Tuhan? Right? Lalu tentu pasangan, kita udah bahas panjang lebar di awal tadi. Saya harap tidak ada lagi yang bertanya, boleh nggak Kak pacaran dengan pasangan yang tidak seiman? Ya, karena actually kalian nggak nyari jawaban, kalian nyari pembenaran. Kalian tuh nggak nyari jawaban gitu, kalian cuma nyari pembelaan gitu, karena jelas nggak boleh. Yang seiman saja belum tentu seimbang, apalagi yang nggak seiman. Dan ini prinsipnya mutlak. Kamu kesayangannya Tuhan Yesus. Kalau kamu memilih orang yang tidak seiman, yang belum kenal Tuhan Yesus, artinya kamu melecehkan, kamu menghina Tuhan Yesus, kamu menyakiti hati Tuhan Yesus. Bukan cuma saya yang sedih sebagai sesama anak Tuhan, Bapakmu di surga lebih sedih lagi. Jadi jaga hubunganmu. Pasanganmu seiman, oke, kamu seiman dengan dia, kamu pelayanan bareng, tapi nggak jaga kekudusan, sama aja bohong. Sama aja. Ini saatnya kita tidak lagi menolerir dosa, teman-teman. Ya, ini saatnya kita tidak lagi hanya sekedar, gue terima lu apa adanya kok, ayo masuk komunitas gue, kita terima lu dengan masa lalu. Of course kita terima, Yesus pun terima kita. Tapi dampaknya apa? Perubahannya mana? Komitmennya mana? Yesus kan bilang sama orang-orang berdosa di Alkitab, pergi, nggak cuma pergi kan, jangan berbuat dosa lagi. Banyak dari kita nih di masa-masa ini, oke, gue diterima Yesus, Yesus terima gue apa adanya, gue sudah dikuduskan, gue sudah dibenarkan, terus hidup dalam dosa terus, orang-orang nggak tahu diri. Jangan jadi orang-orang nggak tahu diri. Kita nggak bikin dosa karena kita nggak takut masuk neraka. Kita nggak bikin dosa karena kita nggak mau nyakiti hati Tuhan Yesus. Kalau kamu cuma takut masuk neraka, kamu masih bayi-bayi rohani. Cemen, kamu harus sampai di level, gue nggak mau bikin dosa, gue mau jaga pergaulan gue pengen punya pasangan yang seiman dan jaga kekudusan, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena gue nggak mau menyakiti hati Tuhan Yesus. Gue mau mengasihi Tuhan Yesus. Lalu pergaulan berikutnya apa sih? Media sosial, especially di masa-masa ini. Jangan lupa follow-followan itu loh, subscribe-mu itu loh. Pengaruhnya besar dalam hidupmu. Mungkin kamu punya grup WhatsApp isinya orang-orang gereja, setiap hari bahas renungan harian. Tapi account-account yang kamu follow, yang kamu subscribe, itu isinya ngomongan jorok, isinya kata-kata yang kasar, isinya membenarkan dosa di akhir zaman ini. Isinya tuh nggak penting lah pokoknya. Ngerti ya definisi nggak penting ya? Kak, nggak penting buat lu, kan belum tentu nggak penting buat gue. Saya setuju. Tapi gini, jangan lagi menurut gue atau menurut kamu gitu loh. Menurut firman Tuhan aja. Ya kan? Kalau yang kamu follow itu nggak membangun, stop it. Gitu. Karena itu termasuk pergaulan yang nggak sehat. Pergaulan yang buruk. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita baca sekali lagi, terus kata-kata iyanya ganti nama kita, teman-teman ya. Boleh ya? Di sini namanya bagus-bagus kan, nggak ada yang Rojitun atau Usmaina apa gitu, nggak apa-apa juga sih kalau ada, coba saya panjang aja gitu kan. Coba pakai nama yang singkat aja ya. 3, 2, 1. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Echa akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Echa dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Teman-teman, please jangan marah sama saya atau sama hamba Tuhan manapun kalau kalian ngerasa ada kata-kata atau kalimat yang menyakiti hati gitu. Karena kalau yang kita sampaikan firman Tuhan, itu pasti mengubah hidup kalian kalau kalian terimanya dengan baik gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar cari kontroversi, cuma sok galak aja, itu mah cuman nggak nyampe ke jiwa kadang-kadang gitu loh. Tapi saya percaya firman Tuhan yang murni, yang tulus, yang sedang kita baca saat ini harusnya mengubah hidup kita. So, kalau kamu menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat, kamu akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kamu dikuduskan, dipandang layak,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Banyak anak muda yang Tuhan pakai saya, Tuhan tolong pakai saya. Kamu punya banyak idola, kamu punya banyak influence yang followersnya banyak, yang sukses hidupnya ke sana gitu, dan Tuhan saya pengen kayak mereka dong. Terkenal sekali ngepost ayat firman Tuhan yang like ribuan orang, saya pengen kayak mereka gitu. Pertanyaannya, kamu mau menyucikan dirimu nggak? Salah satu cara menyucikan diri adalah menjaga pergaulan kamu. Jadi kalau kamu menyucikan dirimu, Tuhan pasti pakai kamu. Tapi yang penting kamu mau menguduskan diri kamu dulu. Jangan pernah ngerasa gue dikuduskan sekali, gue selamanya kudus, belum tentu. Kamu harus jaga hidupmu dengan baik. Kamu harus benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Dikuduskan artinya dipisahkan. So, kamu harus benar-benar ngerti bahwa pergaulan itu penting dalam hidup ini. Dampak yang dihasilkan itu penting. Jadi, jangan main-main dengan pergaulan. Kak, saya kan terang, roh yang ada dalam diri saya lebih besar. Itu ayat yang nggak nyambung dipakai untuk stay dalam pergaulan gitu loh. Makanya jangan sembarangan comot-comot firman Tuhan. Roh yang ada dalam diri kamu besar kalau kamu melayani. Kamu mengalahkan roh jahat. Tapi kalau kamu bergaul, artinya kamu buka celah. Alkitab mencatat iblis seperti singa yang ngomong, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iblis tuh emang nggak tahu diri. Abis dia cobain Yesus, Alkitab mencatat apa? Dia pergi dan menunggu waktu yang baik. Masih penasaran. So, teman-teman, kalau Yesus yang sudah maha sempurna aja, iblis masih penasaran, apalagi manusia. Jadi jaga diri kamu, jangan buka celah sedikit pun. Pergaulan itu penting. Ada beberapa ayat referensi yang saya harap ini jadi teguran buat kita, termasuk buat saya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak? Silahkan cari ya definisi bijak. Bijaksana, hikmat. Alkitab mencatat Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Jadi hikmat itu penting. Ya, ingat, Salomo hikmatnya besar, masih jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena perempuan. Jadi jaga pergaulan kamu. Ini ada yang nggak mute lagi nih. Musisi peka kupingnya. Tolong di-mute. Thank you. Thank you so much. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan kemalangan ini tidak pernah ada dalam rancangan Tuhan Yesus, teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan ya, salah pilih pasangan, patah hati, kemalangan, apapun itu yang negatif, tidak pernah ada dalam rancangan kerja Tuhan Yesus. Tapi itu pilihan kita. Dan kita punya free will selama masih hidup di dunia ini. Jangan sampai pilihan yang kita ambil menyakiti hati Roh Kudus, sehingga berakibat apa? Kemalangan, kejatuhan yang harusnya nggak terjadi. Jadi nggak semua masalah, kesedihan itu datangnya atau Tuhan izinkan gitu, enggak. Semua masalah nggak pernah datang dari Tuhan, tapi terkadang Tuhan izinkan. Ya, tadi saya udah sempat share, papa saya dipanggil Tuhan, kedua bayi kami keguguran di kandungan istri saya gitu, dan sebagian tahu saya autoimun sekarang, that's why saya merah-merah. Itu Tuhan izinkan gitu, teman-teman. Tapi nggak semuanya Tuhan izinkan. Sebagian besar masalah juga terjadi karena kitanya yang bandel, kitanya bebal. So, jaga pergaulan kamu. Ini ayat yang gokil banget. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, spesifik cabul. So, cowok-cowok secara khusus, saya nggak tahu cewek-cewek, karena saya nggak pernah jadi cewek. Tapi saya tahu ini dosa cowok. Stop hidup nggak kudus. Stop hidup dalam percabulan. Stop mengentertain pikiranmu dengan hal-hal yang kotor. Stop ngomong-ngomong kata-kata yang kotor, yang kasar. Waktu itu kan lagi heboh kata anjay. Terus saya tulis, anak Tuhan nggak boleh ngomong kata anjay gitu. Beberapa orang, waktu itu saya nggak sengaja. Well, enggak. Waktu itu saya cek siapa nih yang protes. Beberapa DM. Dan pas saya lihat yang DM anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya, anak-anak Tuhan macam apa yang nggak setuju? Kenapa mereka nggak setuju dengan statement saya? Jelas itu kata-kata kasar kok. Kalau kita ngomong anjing buat anjing boleh. Tapi anjay, anjir, anjrip, anjim, dan lain-lain itu kan dasarnya dari anjing. Artinya kita ngomong kasar, ngomong kotor. Efesus menulis, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. So, teman-teman, come on, jadi dewasa. Jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang cabul, kamu akan jadi cabul. Dan kamu mungkin menikmati, wah keren ya, lihat cewek, lihat badannya, lihat bodinya, seksi ya, dan lain-lain. Jadi fantasi dalam hidupmu. Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dengan pikiran yang masih terfokus pada hal-hal cabul. Gitu. Dan cewek-cewek, please relate ini. Mungkin kalian nggak cabul, tapi kalian suka gosipin orang lain. Bahkan mungkin kalian hidup dalam pergaulan yang nggak baik, pacaranmu nggak kudus, cabul. Stop. Jangan. Kita ini jadi terang gitu, tapi jangan sampai karena kita memilih jalan yang jelek, jalan yang salah, kita jadi dijauhi orang lain. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang dilarang ini, teman-teman. Right, saya nggak perlu panjang lebar, kalian pasti ngerti. Pergaulan yang benar.
Pertama, artinya Jesus at the center. Kita buka sama-sama yuk 1 Korintus 10:31. Sengaja saya nggak tulis ayatnya supaya teman-teman rajin buka Alkitab. 1 Korintus 10:31. Saya bacain ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, pergaulan yang benar adalah pergaulan itu memusatkan perhatian, kepentingannya Tuhan Yesus melebihi kepentingan pribadi. Itu pergaulan yang sehat. Apakah di gereja semua pergaulan kayak gini? Belum tentu. Saya kenal banyak anak-anak gereja yang nggak mentingin perasaannya Tuhan Yesus kok. Tapi selama Yesus jadi pusat dalam pergaulanmu harusnya aman. Tapi ada kriteria berikutnya. Kamu juga harus punya dasar dan pengertian firman Tuhan yang benar. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Saya bacainnya, nggak apa-apa, saya agak cepat ya, biar saya nggak kelamaan. Orang-orang Yahudi di kota itu, catat, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. So, pertanyaan saya sederhana. Saya percaya kalian cinta Tuhan. Saya percaya. Saya nggak ragukan itu. Tapi apakah kalian juga cinta firman-Nya? Karena itu satu paket. Kalau kamu cinta Tuhan Yesus, kamu pasti suka baca Alkitab. Dan kalau kamu suka baca Alkitab, artinya nggak cuma dibaca, tapi diselidiki. Gitu loh. That's why kalau hamba Tuhan bikin postingan di Instagram, selidiki dulu. Jangan langsung kasih emot api. Jangan langsung amin bang, yes. Jangan, selidikin dulu. Bener nggak? Kamu harus punya niat. Kamu harus semangat menyelidiki firman Tuhan. That's why kamu harus punya mentor yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Saya catat memiliki dasar dan pengertian firman Tuhan yang benar. Gitu loh. Jadi hubungan dengan Tuhan Yesus nggak cuma sekedar seru, teman-teman. Tapi ada ilmunya, ada pelajaran yang harus kita pelajari. Saya pun sampai detik ini masih belajar. Gitu. Jadi pastikan kamu punya dasar pengertian firman yang benar. Pergaulanmu itu mau terus belajar firman Tuhan. Kalau pergaulanmu cuma seru-seruan doang, cuma sukanya praise and worship, bukan praise and worship itu cuman ya, tapi maksudnya gini, kalau pergaulanmu itu nggak suka belajar firman Tuhan, ngeri banget. Sangat mudah disesatkan. Lalu berikutnya, pergaulan yang benar itu adalah pergaulan yang membangun dalam kebenaran dan kasih. Kita sama-sama buka 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita akan buka banyak ayat, teman-teman. Jangan bosan. Love Jesus, love Bible. Saya bacakan ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. So, bangun teman-temanmu, tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mereka bikin dosa, ya nasihatin. Kalau kamu berbuat dosa, jangan berharap kamu dibelain. Ya, bangun dalam kebenaran dan kasih. Dengan kasih, tapi harus tegas dalam kebenaran firman Tuhan. Pergaulan yang nggak tegas akan berisi orang-orang yang menikmati dosa. Ya, jadi pastikan pergaulanmu itu tegas dan pegangannya firman Tuhan. Lalu, pergaulan yang benar juga artinya punya empati. Di masa-masa ini, seberapa banyak yang ngaku cinta Tuhan tapi nggak punya empati buat sesama. Seberapa banyak. Saya ngelihat di postingan-postingan berduka gitu kan. Saya ini cukup dekat dengan Kak Glenn. Ketika Kak Glenn meninggal, langsung banyak yang nge-tag Instagramnya dengan postingan-postingan yang nggak ada hubungannya. Langsung banyak yang nge-tag video dia lagi nge-gym lah, video TikTok-nya lah. Langsung nge-tag dia untuk ibadah youth-nya. Ini kok promosi di tengah kedukaan sih? Orang-orang kayak gini tuh nggak punya hati, teman-teman. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Paulus menulis di Roma, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi, pastikan kita punya empati sebagai sesama anak Tuhan. Lalu, pertanyaan untuk kita sendiri, gimana cara jadi pergaulan yang benar? Nah, sederhana jawabannya. Sadari bahwa kita adalah perwakilan, representasi, perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Jadi dimanapun kita berada, kita nih mewakili Tuhan Yesus, teman-teman. Kita harus hidup seperti Yesus. Saya tahu nggak mudah, tapi pasti bisa. Karena itu tujuan kita di dunia, diproses, agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah sama nih mindset-nya, konsepnya sudah sama, kita pasti jadi pergaulan yang sehat. Kalau kamu perpanjangan tangan Tuhan Yesus, kamu pasti ngomong yang benar. Kamu pasti bertindak yang benar. Kamu nggak akan ngomong jorok, kamu nggak akan bertindak kasar, kamu nggak akan datang terlambat. Kamu pasti dandan yang benar, kamu berpenampilan yang baik, bukan buat cari perhatian manusia, tapi karena kamu mewakili Yesus. Dan saya terlalu percaya Yesus selama hidup di dunia, itu ganteng banget, bos. Ganteng banget.
Cewek yang mau banyak banget, tapi Yesus bisa jaga hati. Ya, coba kamu jadi Yesus 2000 tahun yang lalu. Udah di-instastoryin tuh semua penggemar-penggemar di jalan raya, ya kan? Yesus tuh keren banget. Yesus bertampilan dengan sangat baik. Satu-satunya waktu Yesus terlihat buruk adalah ketika Yesus berkorban di kayu salib. Itu aja. Sisanya Yesus selalu keren penampilannya. Saya percaya ini. Ayatnya nggak ada, tapi saya percaya. Dan ini masuk akal. Kalau kamu mewakili Tuhan Yesus, kamu harus punya penampilan yang baik. Sosial mediamu harus keren. Sekali lagi, bukan untuk cari perhatian manusia, tapi karena kamu mewakili Raja di atas segala raja. Kalau kamu mewakili Yesus, bikin caption nggak boleh typo-typo. Kalau kamu mewakili Yesus, bahasa Inggris nggak boleh salah-salah. Belajar terus. Karena kamu mewakili Yesus, kamu nggak akan mau bikin Yesus malu. Jaga badan. Bau badan dijaga, semua harus dijaga. Bukan berarti saya minta kalian berpenampilan sempurna dengan baju, tas yang puluhan ratusan juta, enggak. Dengan apa yang kamu punya, maksimalkan. Saya pun sampai detik ini masih belajar. Saya bersyukur punya istri yang ngerti banget fashion. Beberapa kali mau pergi pakai baju ini, kayak kurang bagus deh. Nurut, karena saya nggak terlalu ngerti gitu loh. Jadi teman-teman belajar. Karena sekali lagi kita mewakili Yesus. Yang kita kejar itu bukan keserupaan dengan dunia, tapi keserupaan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, seberapa banyak yang demi diterima di pergaulan, atau demi mendapatkan lebih banyak followers, demi dapat banyak teman, terpaksa jadi serupa dengan dunia. Ngomong jorok dikit, ngerokok dikit, mabok dikit, nggak apa-apa lah. Dari dikit jadi banyak lama-lama. Pacaran nggak seiman, nggak apa-apa untuk menyelamatkan dia. Bos, bedain pacaran sama penjangkauan. Beda tuh. Huruf dasarnya, kata dasarnya beda. Jangan disama-samain. Yang kita kejar keserupaan dengan Tuhan Yesus, bukan dengan dunia. Stop berusaha menjadi serupa dengan dunia. Kita harus tahu zaman. Kita harus tahu, ya kan? Crash landing on you, startup, harus tahu gitu. Tapi apakah kita harus jadi serupa dengan dunia? Enggak, teman-teman. BTS harus tahu. Jangan pas ada yang bilang BTS lagunya asik ya, siapa tuh BTS? Itu mah kamu ketinggalan zaman. Tapi kamu nggak perlu jadi serupa dengan dunia. Yang baik silahkan kamu ambil. Yang nggak baik jangan. Nah, ukurannya apa baik nggak baik? Sekali lagi firman Tuhan. Jadi silahkan jadi pergaulan yang asik buat orang lain. Tapi jangan sampai kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetap mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus. So, sebagai kesimpulan, saya tutup dengan ini. Hidup ini bukan tentang apa yang gue mau, atau menurut gue, ya kan? Sering kan perdebatan firman Tuhan di kolom-kolom Instagram gitu kan. Menurut saya, menurut gue, berdasarkan pengalaman gue, prinsip gue, bos, kita udah jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Kita jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru nggak lagi mengenal menurut saya atau apa kata saya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apa kata firman Tuhan? Jadi kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan harus kamu dahulukan. Kalau nggak sesuai dengan prinsip kamu, kalau nggak sesuai dengan pendapat kamu, kamunya yang bertobat. So, dalam memilih pergaulan, pastikan firman Tuhan jadi dasar. Jangan sok tahu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kamu jaga hati, kalau kamu jaga hubunganmu dengan Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus akan kasih kamu hikmat untuk bisa memilih pergaulan dengan benar. Amin. Thank you.